Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa silaturahmi nang Gus Panji. Assalamualaikum, selamat malam. Pada malam hari ini saya bersilaturahmi di dalam Gus Panji, yang mana beliau adalah kolektor keris dan beliau juga merupakan spiritual muda di Kabupaten Banyumas. Makanya saya hadir sowan ke tempatnya Gus Panji untuk menanyakan beberapa koleksi kerisnya, dan nanti bisa sedulur-sedulur mengetahui keris apa saja, luk berapa, dan kegunaannya apa. Untuk itu marilah kita simak bersama-sama apa yang nanti akan diberikan penjelasan dari Gus Panji. Jangan lupa jagat luk itu untuk like dan subscribe-nya. Nah, gini Gus, kedatangan saya memenuhi permintaan sedulur-sedulur untuk menyalakan koleksi keris panjenengan, yang mana keris tersebut sebagian besar masyarakat di Banyumas itu menganggap bahwa keris itu suatu yang menuju kemusyrikan, bukan suatu seni ataupun keris itu adalah sebagai warisan luhur yang sangat unik dan banyak tuah-tuahnya. Monggo panjenengan bisa jelaskan bagaimana cara pembuatan keris maupun kegunaannya. Baik, kepada Abah Huri yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Amin. Pada malam hari ini saya dapat bertatap muka langsung dengan YouTuber kita Jagat Luk Pitu, Abah Yai. Ya, jangan lupa teman-teman bantu subscribe-nya, like dan komen. Amin. Alhamdulillah. Moga Gus dijelaskan Gus. Dan pada malam hari ini saya memegang sebuah bilah pusaka. Dilihat dari rincian rangkanya, ini masuk Gayaman Solo. Solo ya Gus. Gayaman Solo. Dan ini adalah iras tanpa ada sambungan. Untuk kayunya sendiri, saya melihat dengan serat-serat seperti ini masuk ke cendana Jawa. Dan untuk handle-nya, handle Solo, kayu tayuman. Dan dalam ilmu perkerisan, adab dan tata krama juga dibutuhkan dalam membuka sebuah bilah pusaka. Berarti ada adabnya, ada rentetan cara penggunaannya. Betul sekali. Yang pertama adalah membalikan pusakanya dulu. Membalikan pusakanya, setelah dibalikan pusakanya, jempol dipegang belakang pusaka, lalu tangan kiri di atas seperti ini, lalu ditarik. Yang mengangkat adalah rangkanya, bukan pusakanya. Perlu disadari, yang diangkat adalah rangkanya, bukan pusakanya. Setelah pusaka itu keluar dari rangkanya, langkah yang pertama adalah menempelkan bilah pusaka pada kening kita, lalu seperti ini kan. Itu mengandung maksud apa? Ini mengandung maksud untuk menghormati si empu dalam membuat pusaka. Karena ternyata pusaka itu dibuat dengan rialat. Di samping rialat juga empu dalam menempa pusaka itu membutuhkan waktu yang cukup. Berarti tirakat misalnya. Ya, betul sekali. Nah,
sedulur-sedulur jagat lopi itu, pusaka yang saya pegang ini berdapur Panimbal dengan ricikan ada kembang kacang. Ini adalah ricikan kembang kacang, namanya Nguku Bimo. Ya, seperti Kuku Bima. Kembang kacang itu ada macam-macam. Ada yang gelung wayang, ada yang pogok. Yang pogok biasanya ditempatkan pada pusaka, namanya pasopati. Jadi pogok ke atas sedikit. Nah, itu ada beberapa ricikan tentang apa gue? oh ini ricikan ini. Ya. Nah itu pamor apa itu Gus? Ini masuknya wasutah atau beras utah. Oh, beras utah. Iya, beras utah. Artinya beras yang tumpah. Jadi orang dulu itu meletakkan beras itu biasanya pada gentong yang terbuat dari kayu. Nah, filosofinya yang ternyata beras yang bertumpah-tumpah artinya apa? Orang yang memegang pusaka ini, insya Allah keluarganya akan menjadi keluarga yang tentram. Akeh rezekine gitu ya, akeh banyak rezekinya. berhasil. Terus termasuk juga pamor-pamor yang tidak pemilih. Semua orang bisa memilikinya. Karena masuknya adalah pamor tiban. Pamor tiban itu adalah empu dalam membuat pusaka, terjadinya pamor karena kersane Gusti Sang Hyang Jagat, sehingga pamor-pamor ini mengandung makna isoteri. Apa isoteri? Isoteri adalah kandungan dalam tuah angsar pusaka. Jangan wong jadian wong bodoh ya ora ngerti kuwi apa isoteri apa isitori lah. Ya kaya gue. Lah kuwi lu pira kowe? Ini lo 9 dihitung dari cengkongannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maknane sangat itu apa gue? Makna 9 itu adalah kewibawaan. Ini biasanya dipakai luk 9 berdapur Panimbal. Nah, ini biasanya ini pusaka abdi dalam keraton. Supaya apa gunanya? Supaya mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan amanah dari rajanya, agar abdi dalam ini mendapatkan kepercayaan yang lebih daripada orang-orang yang ada di abdi dalam tidak memegang pusaka ini. Karena pada dasarnya pusaka ini dipegang oleh abdi dalam keraton. Tapi pusaka ini menjadi legenda karena pusaka ini dipegang oleh Kanjeng Sunan Kudus ketika dalam berdakwah menyebarkan Islam di Nusantara. Tujuannya agar apa? Agar masyarakat Jawa pada waktu itu ini mudah untuk mengikuti, seperti dengan nama dapurnya Panimbal, artinya adalah memanggil. Nah, kalau dalam ilmu parkrisan biasanya dapur Panimbal ini sebagai ageman, sebagai kolektor. Untuk apa? Untuk menarik pusaka-pusaka lain agar kita itu mendapatkan banyak pusaka. Tujuannya seperti itu. Nah, ricikannya ada kembang kacang, ada jalen, terus ada lambe gajah, ada greneng. Ini namanya
gonjo. Nah, gonjonya adalah gonjo wulung. Gonjo wulung punya maksud adalah sebagai perlindungan. Kalau dalam masa era kerajaan, adanya gonjo wulung itu era Mataram Senopati. Tapi ketika di era Mataram Sultan Agung, gonjo wulung menjadi suatu pembeda, di mana gonjo wulung ini untuk membedakan pusaka keraton dan pusaka di luar keraton. Ini gonjo wulung. Berarti seperti ini, keris ini adalah keris Panimbal. Ya, Lok Sanga itu untuk amanah, keamanan, dapat dipercaya. Dan kala itu yang megang Sunan Kudus untuk syiar agama Islam. Baik, sedulur-sedulur, ini tadi sudah disampaikan panjang lebar mengenai keris, bahwa keris itu intinya hanya sebuah seni, sebuah karya yang mana keris ini adalah juga ageman untuk para waliullah, ageman abdi dalam keraton, yang mana tidak ada hubungannya dengan kemusyrikan. Bahwasanya keris itu adalah sebuah seni karya dari empu-empu yang telah terdahulu, bagaimana kita sebagai generasi muda untuk mencintai perkerisan ini sebagai bentuk seni saja. Demikian wawancara saya dengan Gus Panji yang merupakan kolektor muda, sekaligus spiritual muda dari Banyumas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan satu pesan, jangan lupa like and subscribe di Jagat Lok Pitu. Matur nuwun Gus. Siap. Terima kasih. Mohon pamit. Monggo. Sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.